Share Fajar. Yes, yes. Tes. Suaranya bisa didengar? Dengar, Pak. Udah kumpul ya ini ya, semua ya? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Yang lain belum ada info.
Oke, absen dulu ya. Oke, Pak. Ahmad Nur Yasin. Ada. Raka Fadilah. Raka Fadilah. Ada. Abdallah Huzaifi. Rifki Alfi Fauzan. Rifki. Muhammad Misbahuddin. Pak Abdallah ada, Pak. Abdallah ada. Iya, tadi jaringannya agak sedikit gangguan, Pak. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Topan Firdaus. Fadli Marcelo Manulu. Atta Esa. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Singgih Prastyo. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Ridwan Prastia. Sevianus Gulo. Oh, ini yang meninggal kemarin ya. Rifki Setiawan. Eka Prastia Ramadhani. Samsul Kurniawan. Oke. Oh, Fadli ada. Fadli. Videonya diaktifkan. Coba yang lain. Malu, Pak. Apa? Sama temennya sendiri kok malu. Pakai baju lah. Lupa, Pak. Belum skincarean. Samsul Kurniawan. Ada. Ya, kemarin masih ada yang belum ngumpulin tugas ya. Itu tolong dikumpulkan yang belum ngumpul. Nanti kalau numpuk-numpuk, soalnya setiap praktikum itu nanti ada pengumpulan tugas. Jadi biar nggak numpuk-numpuk ya harus tepat waktu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa. Dimanapun berada, ada yang baru di KRL ini. Siapa ini? Ya, selamat berjumpa kembali di perkuliahan
kita di sore hari ini di mata kuliah logika dan teknik digital. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi perkuliahan. Sebelumnya, sebelum kita mulai perkuliahan sore hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika atau logic gate. Sopan Firdaus. Ada yang sudah pernah atau ada yang tahu apa itu gerbang logika? Teman-teman? Mungkin di sekolah atau mungkin di STM, SMK yang di jurusan elektro mungkin sudah terbiasa dengan apa itu gerbang logika. Mana materi? Yang apa ini? Mic-nya aktif, di nonaktifkan dulu biar nggak mengganggu suara-suara yang nggak jelas. Ada yang belum mengumpulkan tugas? Di sini? Semua sudah ya? Bisa terlihat di screen masing-masing? Mana ini nggak ada yang jawab? Sudah, Pak. Oh, tadi. Oke, kita akan awali dengan gerbang logika. Nah, apa itu gerbang logika? Kemarin di praktikum kita yang pertama itu sebenarnya sedikit banyak kita sudah menggunakan gerbang logika. Kemarin kita menggunakan gerbang logika apa ya? Nah, di pertemuan kedua. N. Oh ya, kita kemarin menggunakan gerbang logika N. Yang mana pada saat mari kita belajar tentang LED. Kita menggunakan gerbang logika N, di mana di situ ada dua buah input dan satu buah output, yang mana dua input itu satu ke VCC atau ke power, kemudian ada logic gate yang bisa kita ganti 1 dan 0. Nah, kemudian ada outputnya berupa LED. Nah, kalau VCC itu mengikuti pada saat kita inputnya bernilai 1, maka otomatis lampu LED-nya akan menyala. Nah, itu sama dengan gerbang logika N. Pada saat inputnya bernilai high, dua input bernilai high atau bernilai tinggi,
atau disimbolkan dengan angka 1, maka LED-nya akan menyala. Nah, kemudian kalau salah satu inputnya itu bernilai rendah, maka LED-nya akan mati. Dua-duanya bernilai 0 atau salah satu bernilai 0. Itu kita menggunakan gerbang logika AND. Oke. Nah, apa itu gerbang logika? Gerbang logika itu adalah suatu rangkaian dengan satu atau lebih dari sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau sinyal output berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Nah, ini contohnya yang secara lebih sederhana, di mana ada dua buah input masuk ke dalam gerbang logika AND, kemudian outputnya adalah lampu. Dan pada saat nilainya 1, maka dia masuk ke gerbang logika AND, maka outputnya lampunya akan menyala. Nah, gerbang logika adalah sebuah gerbang mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada minimal satu atau lebih input, tapi outputnya hanya satu. Nah, output bisa bernilai high 1, kemudian low 0, tergantung dari level digital pada terminal inputnya. Jadi, tergantung dari inputnya apakah dia high. Ini ada bermacam-macam penyebutannya. Ada yang high, ada yang 1 itu true, kemudian low itu bernilai 0 atau false. Karena yang dikenali ke dalam rangkaian digital atau dalam perangkat elektronik itu hanyalah nilai biner atau nilai bit 1 dan 0. Yang 1 itu mewakili tegangan tinggi, sementara yang 0 itu mewakili tegangan rendah. Nah, ada 7 gerbang logika dasar. Ini sebenarnya bukan logika dasar, tapi ada 3 gerbang logika dasar dan ada ini adalah gerbang logika kombinasi. Yang ini 3 ini gerbang logika dasar, yang ini gerbang logika kombinasi. Gerbang logika dasar itu sebenarnya hanya ada 3, AND, OR, dan NOT. Nanti ada juga yang beberapa literatur langsung menyebut 7 gerbang logika dasar. Yang mana gerbang logika yang ini sebenarnya adalah turunan dari 3 gerbang logika dasar ini, logika yang utama. Ada AND, ada OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Itu adalah 7 gerbang logika dasar. Nah, apa itu gerbang logika AND? Gerbang logika AND adalah jika inputnya itu keduanya bernilai high atau bernilai 1, maka outputnya juga bernilai high atau 1. Jadi kalau inputnya ini A dan B ini bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Tapi jika salah satu inputnya ini bernilai low atau bernilai 0, outputnya juga bernilai 0. Jika input A atau B salah satunya bernilai low atau 0, maka outputnya juga akan low atau 0. Atau kalau diibaratkan dalam dalam lampu, pada saat inputnya itu bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1 atau lampunya akan menyala. Kemudian apabila salah satu inputnya itu bernilai 0 atau dua-duanya bernilai 0, maka outputnya juga bernilai
0 atau mati. Nah, ini adalah gerbang logika AND. Lambangnya itu seperti ini. Nih, lihat ini berarti gerbang logika AND. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk gerbang logika AND dengan 2 buah input. Kalau 2 buah input berarti tabel kebenarannya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 2. Kalau misalkan 3 input berarti 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kemungkinan. Kalau ini kan 2 buah input A dan B. Maka ini ada 4 kemungkinan. Karena berarti 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti ada 4 kemungkinan. Yang di sini dituliskan dalam sebuah tabel kebenaran. Pada saat input A dan B bernilai 0, maka output X juga bernilai 0. Kemudian input A bernilai 0, input B bernilai 1, maka outputnya juga tetap bernilai 0. Kemudian inputnya 1, input A1, B-nya 0, outputnya juga bernilai 0. Kemudian pada saat inputnya bernilai 1 semua, outputnya baru akan bernilai 1 atau semuanya hex. Nah, ini adalah untuk lambang aritmetik dari gerbang logika AND. Jadi diibaratkan X sama dengan ANB. Di sini diberi lambang titik. ANB. Jadi kalau di dalam aritmetik itu gerbang logika AND itu adalah gerbang logika perkalian. Bisa disimpulkan seperti itu. Jadi A kali B atau ANB. Nah, 0 kali 0 sama dengan 0. Dan 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, ini untuk gerbang logika AND. Nah, bagaimana cara kerja gerbang logika AND? Misalkan ini ada rangkaian digital sederhana. Ini ada input 5 volt. Kemudian dia melewati 2 buah saklar. Nah, pada saat dia bernilai 0, itu akan outputnya juga akan mati. Ini balikan lampu ya. Ini saat melewati 2 buah saklar. Nah, pada saat A dan B saklarnya tertutup atau hidup atau bernilai 1, maka lampunya baru akan menyala. Nah, itu pada penggunaan pada rangkaian digital. Nah, ini misalkan di dalam rangkaian transistor misalkan atau switch transistor. Nah, di situ misalnya ada input A dan B. Nah, dia baru akan outputnya bernilai 1 pada saat 2 buah inputnya juga bernilai 1. Nah, bagaimana misalkan ada banyak input. Misalkan di sini dicontohkan gerbang logika AND dengan 4 buah input. Nah, pada saat 4 buah input berarti ada 2 pangkat 4 kemungkinan. 2 pangkat 4 kemungkinan. Ini ada input A, B, C, D. Berarti ada 4 kemungkinan, ada 2 pangkat 4 kemungkinan, berarti ada 16 kali kemungkinan. Nah, ini inputnya 0000, 0001, dan seterusnya sampai 16 kemungkinan. Nah, prinsipnya bahwa kalau misalkan dia menggunakan 2 input, berarti ada 4 kemungkinan. Karena 2 pangkat 2. Kalau ada 3 buah input, berarti ada 8 kemungkinan.
Nah, kalau ada 4 input, berarti ada 16 kemungkinan. Nah, 2 pangkat 4. Nah, outputnya adalah X sama dengan A, N, B, N, C, N, D. Nah, kalau disimbolkan dengan A titik B titik C titik D. Nah, itu untuk gerbang logika N. Diingat-ingat untuk simbolnya. Ini simbol gerbang logika N. Nah, kemudian gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR itu jika input A or B atau keduanya high, maka outputnya juga high. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan low. Jadi untuk gerbang logika OR itu jika inputnya bernilai 1, dua-duanya bernilai 1, atau salah satunya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, jika input A dan B bernilai keduanya low, maka outputnya juga akan low. Berarti jika inputnya A dan B ini bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Nah, ini untuk gerbang logika OR. Ini adalah lambang dari gerbang logika OR. Nah, ini kalau misalkan diibaratkan dengan contoh lampu lagi. Dia akan bernilai, outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Jadi 1, 0, maka lampunya akan menyala. Atau dia 1, 1, lampunya juga akan menyala. Nah, kalau inputnya bernilai 0, 0, baru outputnya ini akan mati atau bernilai 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika OR, di mana disimbolkan dengan X sama dengan A plus B. Atau X sama dengan A or B. Nah, misalnya dia menggunakan dua buah input A dan B. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kalau dalam aritmetik bisa kita sebut bahwa gerbang logika gerbang logika OR adalah gerbang logika penjumlahan. Di mana 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu untuk gerbang logika OR. Nah, pemanfaatan yang dalam rangkaian digital itu contohnya seperti ini. Misalkan dia mempunyai, ada satu rangkaian mempunyai dua buah saklar yang dihubungkan seperti ini. Lampunya X sama dengan A or B, lampunya ini akan bernilai 1 saat salah satu saklar A dan B, saat salah satu saklar A atau B menutup atau bernilai 1. Dia akan hidup. Atau dua-duanya bernilai 1, dia juga akan hidup lampunya. Kalau gerbang N itu adalah gerbang perkalian, kemudian kalau gerbang OR adalah gerbang penjumlahan. Nah, bagaimana misalkan dia mempunyai banyak input atau lebih dari 2 input.
sama dengan gerbang logika N. Kalau dia mempunyai 3 buah input, berarti ada 8 kemungkinan. Misalkan di situ dicontohkan ada input A, B, C masuk ke dalam rangkaian gerbang OR, kemudian outputnya adalah X sama dengan A, OR, B, OR, C. Ini punya 3 buah input. 3 buah input. Nah, pada gerbang logika OR akan bernilai 0 jika semua inputnya bernilai 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk gerbang logika OR. Nah, diingat-ingat simbolnya dari gerbang logika N, gerbang logika OR. Nah, kemudian gerbang logika yang ketiga yaitu gerbang logika NOT atau inverter atau pembalik. Nah, gerbang logika NOT itu hanya mempunyai 1 input dan 1 output. Nah, misalkan inputnya A tinggi atau high, maka outputnya juga akan high. Maka outputnya akan low karena dia akan not. Kebalikannya. Kemudian jika inputnya rendah atau low, maka outputnya akan high atau tinggi. Nah, disimbolkan dengan X sama dengan not A. Atau X sama dengan negasi A. Sama. Atau X sama dengan komplement A. Itu artinya bahwa dia not. Kita seragamkan bisa disebut dengan X sama dengan not A. Nah, pada saat inputnya itu bernilai 1, kemudian masuk ke dalam gerbang not, maka outputnya akan bernilai 0. Kebalikannya. Nah, kebalikannya juga kalau misalkan inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Ini adalah logo dari simbol dari gerbang logika NOT. Nah, ini kalau kita buat dengan tabel kebenaran itu ada dua buah kemungkinan 0 dan 1. Nah, ini adalah 2 pangkat 0 atau nilainya adalah 1. Dua buah kemungkinan 0 dan 1. Nah, outputnya itu kebalikannya. Nah, inputnya A sama dengan 0, maka outputnya adalah 1. Pada saat inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Itu adalah gerbang logika NOT. Kemudian yang keempat adalah gerbang logika NAND atau disebut NOT AND. Nah, ini adalah inversi atau kebalikan dari operasi AND. Jika input A dan B keduanya high, maka outputnya akan low. Jika input A atau B atau keduanya low, maka outputnya akan high. Ini jadi kebalikan dari gerbang logika AND. Makanya disebut dengan gerbang NAND atau NOT AND. Jika input A dan B, A atau B atau keduanya low, maka outputnya akan high atau tinggi. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika NAND atau NOT AND. Misalnya gerbang logika AND disambung dengan gerbang logika NOT. Nih, disingkat seperti ini.
Jika inputnya itu keduanya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Kebalikan dari gerbang logika AND. Kemudian kalau inputnya salah satunya low, atau keduanya low, keduanya 0, maka outputnya akan high atau bernilai 1. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk gerbang logika NAND. Nah, dia akan bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 1. Tuh. Ini gerbang logika NAND. Itu disimbolkan dengan X, A, N, not A, N, B. Nih. X sama dengan A titik B, di atasnya ada apa ini namanya? Negasinya. Nah, sampai di sini terlalu pelan, terlalu cepat. Cukup anunya apa? Ritmenya cukup ya? Cukup, Nggak Pak. terlalu Cukup, Pak. cepat, Pak. Iya, Cukup, Pak. Pak. Nggak terlalu cepat. Ya, berarti bisa dipahami. 3, ada 4 ya, NAND. Tadi ada AND, ada OR, ada NOT, kemudian ada NAND. Oke, dicerna dulu. Soalnya kalau belajar itu nggak perlu banyak-banyak, tapi biar bisa dicerna. Kayak kalau orang makan itu kan, kalau kebanyakan malah kekenyangan nanti sampai perut. Kalau dikit pelan-pelan kan bisa jadi energi. Ya, dicerna dulu ya. Nanti kita lanjut kembali. Oh ya, untuk materinya ini sudah saya upload ke e-learning, jadi bisa di-download. Mbak, jadi kalau kita hafal untuk tabel kebenarannya, mungkin untuk soal bisa dimudahkan ya, Pak? Ya nanti kalau misalkan pas praktikum itu kan membutuhkan banyak gerbang logika dasar. Dia menggunakan IC berapa, dia termasuk dalam rangkaian apa, ya tergantung dari rangkaian kita. Kalau kita tahu, minimal simbolnya tahu kan enak. Ya ini dasar lah, ini dasar untuk rangkaian elektronik itu dasarnya dari gerbang logika. Nah ini kalau diterapkan dalam industri itu kan gerbang logika ini kan dibuat dalam bentuk IC transistor. Nah itu digunakan untuk rangkaian digital. Gitu. Jadi kita nggak bisa milih sembarangan IC. Karena tergantung dari rangkaian yang kita buat. Ya ini dasar lah, dasar. Sekarang itu udah misalkan kita mau buat sesuatu rangkaian digital itu sudah sangat dimudahkan, misalnya dengan microcontroller. Itu sudah dalam bentuk buat microcontroller, kita tinggal butuh mau bikin apa, tinggal kita buat programnya, sudah diterapkan. Nah, perlu kalau zaman dulu kan misalkan praktikum elektronika digital itu kan harus rumit sekali kan. Kalau sekarang sudah sangat dimudahkan. Sudah sangat-sangat dimudahkan, tinggal mau buat apa.
Ya, zaman sudah semakin maju. Kita tinggal milih, misalkan seperti yang dari awal sudah saya sampaikan bahwa paling nggak kita sudah harus melangkahnya itu udah nggak ke dasar-dasar lagi. Ya cukup tahu aja lah dasar-dasar. Tapi nanti bisa membuat sebuah produk atau sebuah karya apalah yang bikin dari microcontroller berbasis Arduino. Dan sekarang juga buat Arduino itu murah-murah sekali. Kalau misalkan kita butuhnya buat Arduino misalkan Uno atau Nano itu harganya nggak sampai 100.000. Kita sudah bisa buat praktek misalkan membuat project microcontroller apalah. Entah lampu lalu lintas atau palang parkir atau penetasan telur, macam-macam yang bisa kita buat. Dengan alat yang sekarang sudah sangat murah sekali. Ya kalau kita harus, misalkan kalau praktikum elektronika digital harus belajar nyolder, itu udah ketinggalan zaman. Buat apa? Nggak ada guna. Ya bukan nggak ada guna lah, nanti dimarahi saya. Tapi kita harusnya mikirnya udah jauh ke depan. Maksudnya udah ada bot controllernya, tinggal kita membuat ide apa, terus kemudian ya kita buat programnya sekarang itu. Basicnya udah based on program. Rangkaian digital. Ya, sementara kita break dulu ya. Dan mau masuki waktu adzan maghrib. Boleh Pak, boleh Pak. Nanti balik lagi setelah Balik. ibadah. Baik lagi pukul berapa Pak? 15 menit. Baik, Pak. Oke Pak.
Oke, bisa dilanjut ya. Sudah pada bergabung belum ini? Advance lagi aja lah. Rifki. Abdallah Hudzaifi. Reza. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Patli. Hadir, Pak. Atta. Hadir, Pak. Fajar. Fajar. Samsul. Hadir, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai di gerbang logika NAND atau NOT AND, mana simbolnya adalah X sama dengan negasi A dan B atau X sama dengan not A and B. Nah, kalau misalkan gerbang logika NAND dengan banyak input, nah kalau misalnya ini mempunyai 3 buah input dan masuk dalam gerbang logika NAND, maka dia akan ada 2/3 kemungkinan atau 8 kemungkinan dari banyaknya input di A, B, dan C. Nah, outputnya itu adalah kebalikan dari gerbang logika AND. Kalau misalkan semua inputnya bernilai high atau bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika NOR atau not OR. Ini juga merupakan inversi atau kebalikan dari gerbang logika OR. Jika input dan B keduanya low, maka output X akan high. Jika input A or B salah satu atau keduanya high, maka outputnya akan low. Nah, ini adalah gerbang NOR. Di mana dia ada input A and B, kemudian masuk dalam gerbang logika OR, ini disingkat. Kalau sama-sama simbol gerbang logika, itu inputnya ini adalah gerbang OR, kemudian dinotkan atau diinversi. Nah, untuk tabel kebenarannya adalah pada saat kedua inputnya bernilai low, maka outputnya bernilai high. Kebalikan dari gerbang logika OR. Nah, untuk simbolnya itu adalah X sama dengan A, not A or B. Plus ini adalah OR. Kemudian selanjutnya adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Ini adalah turunan dari gerbang logika OR. Nah, XOR adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan keduanya, maka output X akan high. Jika kedua inputnya low semua atau high semua, maka outputnya akan low. Jadi misalkan dua-duanya 0 atau dua-duanya 1, maka outputnya akan 0. Jadi adalah lambang atau simbol dari gerbang XOR. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Untuk persamaannya atau simbol dari aritmetiknya adalah X sama dengan A XOR B. Plus dikasih lingkaran.
Nah, dia akan bernilai 0 pada saat kedua input itu bernilai low atau bernilai high. Kedua inputnya bernilai 0 atau kedua inputnya bernilai 1. Dia akan high outputnya pada saat salah satu inputnya itu bernilai 0 atau bernilai 1. Nah, gerbang logika XOR itu sebenarnya dibentuk dari gerbang AND dan gerbang OR. Dan juga gerbang NOT. Kalau kita lihat dari persamaan, gerbang XOR itu adalah X sama dengan A, N, NOT B, OR, NOT A, N, B. Jadi adalah rangkaian dari gerbang logika XOR. Nah, disingkat dengan bentuk yang seperti ini. Ini A masuk ke dalam gerbang logika N, B masuk ke dalam NOT, kemudian masuk dalam gerbang logika N. Di-OR-kan semua. Nah, ini kan ini A, N, NOT B. Ya, ini A, N, NOT B. Kemudian yang di bawah ini adalah NOT A, N, B. Nih. Kemudian di-OR-kan. Nah, ini membentuk gerbang logika eksklusif OR. Adalah rangkaian dari gerbang XOR, kemudian disederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika XNOR. Nah, XNOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR. Jika salah satu dari kedua input high, salah satunya bernilai 1, maka output X akan low. Kalau tadi di gerbang XOR itu kan jika salah satunya bernilai high, maka outputnya high atau 1. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini adalah simbol, misalnya input A dan B, kemudian masuk ke dalam XNOR, ini ada NOT-nya di sini. Jika kedua inputnya bernilai low atau high, maka semua outputnya akan high. Nah, ini kebalikan dari XOR. Nah, persamaan untuk logika XNOR itu adalah X sama dengan NOT A, XNOR B. Ini persamaannya, dan ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika XNOR. Nah, berdasarkan tabel kebenaran yang bernilai output 1, XNOR dapat disusun dari gerbang logika dasar. Sama, itu tadi AND, OR, dan NOT. Ini persamaan dari gerbang logika XNOR. Nah, ini kalau persamaannya adalah NOT A, N, NOT B. Kemudian persamaan kedua adalah A, N, B. Kemudian keduanya di-OR-kan. Outputnya adalah X. Ini NOT, ini NOT. Jadi A, N, NOT B. Kemudian yang persamaan kedua, yang ini A, N, B. Ini nggak ada gerbang NOT-nya kan. Kemudian dua persamaan tadi di-OR-kan. Nah, kalau diringkas dari seluruh gerbang logika yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa gerbang logika N itu adalah simbolnya seperti ini.
seperti di gambar itu. Kemudian persamaannya adalah X sama dengan A titik B atau ANB. Ini kalau di industri itu tipe IC-nya adalah 7408. Nah, itu adalah gerbang logika N. Kemudian gerbang logika OR itu tipe IC-nya 7432. Simbolnya seperti ini. Kemudian persamaannya X sama dengan A plus B atau A OR B. Kalau N itu adalah perkalian, kemudian kalau OR adalah penjumlahan. Kemudian NOT atau inverter itu tipe IC-nya adalah 7404. Persamaannya seperti ini. Nah, ini untuk simbolnya gerbang pembalik. Kemudian persamaannya X sama dengan NOT A. Nah, kalau misalkan ini A outputnya A, berarti X sama dengan NOT A, A sama dengan NOT A. Gitu. Tergantung, ini cuman ininya aja, simbol input dan output. Nah, kemudian gerbang N itu tipe IC, gerbang NAND atau NOT N, itu tipe IC-nya adalah 7400. Ini simbolnya gerbang logika N, kemudian ada NOT di belakangnya. Ada bulat. Nah, persamaannya adalah X sama dengan NOT ANB. ANB dikasih negasi di atas. Kemudian gerbang NOR itu tipe IC-nya adalah 7402. Ini simbol logikanya seperti ini. Gerbang OR, kemudian dinotkan. Persamaannya adalah X sama dengan A OR B negasi. Atau X sama dengan NOT A OR B. Saya coret di atasnya. Kemudian yang keenam adalah XOR. Itu tipe IC yang bisa digunakan adalah tipe 4030. Kemudian simbolnya itu. Kemudian persamaannya X sama dengan A X NOR B. Simbolnya adalah plus dikasih lingkaran. Kemudian yang ketujuh, gerbang terakhir itu adalah gerbang XNOR. Tipe IC-nya di pasaran adalah tipe IC 4077. Ini simbol dari logikanya. Kemudian persamaannya adalah A XNOR B. Nah, habis untuk materi gerbang logika dasar. Sampai di sini cukup jelas. Ya, nanti sambil dibaca-baca, paling nggak hafal dari tipe IC dan juga simbol dari gerbang logikanya. Kemudian juga persamaan dari masing-masing gerbang logika. Kemudian di samping dari materi, saya tetap berpesan sama teman-teman mahasiswa, pokoknya harus bisa membuat karya, membuat produk. Itulah yang nanti akan meningkatkan yang namanya value dari masing-masing teman-teman mahasiswa. Kita itu kalau di informatika itu pasti dinilainya pasti dari karya atau nilai jual kita, atau value kita itu dari apa yang sudah kita buat. Makanya saya tetap
ya agak idealis lah. Pokoknya teman-teman harus bisa membuat karya untuk meningkatkan value atau nilai jual. Sebisa mungkin diusahakan mungkin mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, perbanyaklah untuk membuat karya. Nah, kita kan nggak bisa kalau nanti mau bekerja, di tempat kerja, nanti ditanya, pasti yang ditanya ya itu. Sudah pernah membuat apa? Hasil karyanya apa? Karena karya dari mahasiswa itu, kalau saya lihat ya hanya dua. Yang satu itu produk, yang kedua adalah tulisan. Itu tetap nanti akan saya ingatkan terus. Nah, tapi semua itu pasti kembali ke rekan-rekan mahasiswa semua. Mau atau enggaknya itu pasti kembali ke masing-masing diri pribadi kita. Saya hanya terus-terus mengingatkan, buatlah karya, buatlah karya. Buatlah produk, buatlah produk. Nah, itu untuk meningkatkan value ya itu. Nilai jual kita itu dinilai dari karya apa yang sudah kita buat. Sekecil apapun itu bisa menjadi nilai tambah, value. Gitu. Saya rasa cukup ya untuk perkuliahan kita di sore hari ini ya. Nah, kita sambung besok. Mudah-mudahan nggak terlambat. Jangan terlambat lah. Besok kita akan mempraktekkan seluruh rangkaian dari gerbang logika ini nanti kita praktekkan. Mungkin, oh iya sebelumnya saya absen dulu. Jangan-jangan nanti ada yang kabur nanti. Nek kabur, saya kasih 0 ini untuk daftar hadirnya. Saya nilai 1. Abdallah Hudzaifi. Hadir. Reza Nur Arifin. Hadir Pak, di sini Pak. Leonis Firdaus. Hadir Pak. Fadli Marcelo Manulu. Hadir Pak. Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Fajar Kurniadi. Hadir. Samsul Kurniawan. Hadir Pak. Nah, mantap. Ada yang belum terabsen? Saya belum Pak. Saya Oh, belum Pak. wah, ada 2. Siapa yang satu? Topan Saya Pak. Topan Firdaus. Satunya? Eka Prasetya Pak. Eka Prasetya. Oke, sekian dari perkuliahan kita sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat Amin. untuk diri kita masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Fadli, lo Raisen mau tanya apa, Dli? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ketua, izin telat
OTW balik. Oke, 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 siap. Ntar tak sampaikan. Hati-hati. Yuk semuanya, mari Pak HRD, Pak Atta. Anjir, di web store. Yo, yo, yo. Izin lab ya. Yuk, Masih ada. mari. Yo, masih ada gawean. Kuliah malah nang web store, wih. Dul. Sambilan ini Pak, sambilan. Apa sih? Dari sih Pak. Bungkus liquid sebuah. Siap 150. Ganti room, ganti room. Cabut.